Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdah la syarikalah, wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pendengar, kawan-kawan kelompok tahsin Al-Quran, syukur pada Allah, hari ini kembali kita dalam ruangan ini dalam rangka melanjutkan pembelajaran tahsinul Quran kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa materi sebelumnya, kali ini kita mempraktekkan tentang hukum nun sukun, ya. Karena ini juga masuk kepada ahkamul huruf. Salah satunya itu adalah hukum nun sukun. Artinya cara membaca, aturan membaca, kaidah membaca tentang nun sukun. Kaitannya nanti ada yang bacaan ini yang berdengung. Maka kali ini kita fokus kepada yang dengung tersebut. Dengung itu secara garis besarnya itu disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, disebabkan oleh nun sukun itu sendiri, atau orang menyebutnya nun mati, atau tanwin. Ya, tanwin itu baris dua. Mungkin baris dua di atas fathatain, atau baris dua di bawah kasratain, atau baris dua di depan dhammatain. Maka setelah nun sukun atau tanwin itu yang diiringi oleh huruf selain huruf yang 8, hamzah ha, ain ha, ghain kha, lam ra, itu ada 8. Nah, bila nun sukun itu atau tanwin itu diiringi oleh huruf selain yang 8 itu, salah satu, itu diyakini adalah bacaannya dengung. Untuk itu mungkin kawan-kawan para pendengar bisa membuka Quran kita pada surat Al-Baqarah ayat 21. Ya, kita mulai dari ayat 21. Ya, seperti tadi disebabkan nun sukun, kita bisa melihat di sini mana yang gunnah, mana yang berdengung, ya. Terkait dengan nun sukun, tentunya kita melihat satu-satu huruf ini mana yang ada nun sukunnya. Ya, kita buka surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa mendengar. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sampai di situ belum ada nun sukun. Lanjut. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di sini ada nun sukun, tulisannya min. Min ini nunnya sukun. Nah, maka di sesudah min ini ada huruf lain. Huruf lain ini yang tidak termasuk ke huruf yang 8 tadi. Itu adalah huruf qaf. Ya, maka min dengan qa itu dibaca min qablikum. Ya. Di sini kita
tidak menyebutkan apa namanya, apakah itu iqlab, idgham atau apa. Nah, sekarang kita praktisnya mencari bacaan yang berdengung. Ya, menandai bacaan yang berdengung. Maka sesudah nun sukun ada huruf selain huruf 8 itu dengung. Seperti wallazina min qablikum. Nah, inilah yang dimaksud dengan dengung yang disebabkan oleh nun sukun. Kita lanjut kepada ayat berikut. Bisa kawan-kawan lihat pada ayat berikutnya, apakah ada nun sukun di situ atau tanwin yang sesudahnya ada huruf selain yang 8 tadi. Seperti allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Di situ ada firasyan, syan itu adalah tanwin. Nah, setelah syan itu ada huruf waw. Waw ini kan selain yang 8. Maka firasyan dengan wa itu, maka bacaannya digabungkan bunyi syan itu ke huruf waw. Bukan firasyan wa, tapi firasyaw wa. Nah, firasyaw, ya, karena ini adalah waw, maka syaw itu ya bunyinya dimasukkan ke rongga hidung, bukan syawwa, tapi syaw, berarti dia jadi guna, ya, dengung. Nah, dengung itu maksudnya bunyinya itu mesti lewat rongga hidung. Seperti syan dengan wa itu bukan syawwa. Ya, itu tidak lewat rongga hidung. Yang masuk rongga hidung itu firasyaw wassama. Jadi syaw itu bunyinya lewatkan ke rongga hidung. Syaw. Ya, kemudian ada tulisan wassama binaa. Binaan itu, kata binaan itu annya tanwin atau baris 2, ada lagi huruf wa di situ. Sama seperti tadi, binaan digabung ke wa. Jadi au-nya itu mesti rongga hidung. Jadi bina'au wa. Jadi ini masuk ke rongga hidung supaya terdengar di situ ada gunnahnya, bukan awwa. Kalau awwa itu sekadar digabung atau sekadar diidghamkan saja, dia mesti harus didengungkan, artinya masuk ke rongga hidung bunyinya. Maka bina'awwa. Ada 2. Terus kita lanjutkan ayat 22 ini, wa'an, lanjutan itu wa'an, nunnya sukun. Nunnya sukun jelas bunyinya wa'an. Cuma sesudahnya ada za. Ya, maka sesudah nun sukun itu ada huruf za. Ya, ini gunah lagi. Wa'anzala ya, berarti bunyi an itu memang mestinya lewat rongga hidung juga, karena itu dengung. Wa anzala minas samaa'i ma'a. Nah, ima'an, ma'an, tanwin lagi. An itu barisnya 2 atau tanwin. Nah, sesudahnya ada huruf selain yang 8 lagi. Apa itu? Fa. Ya, ma'an dengan fa, berarti bacanya bukan anfa tapi anfa. Jadi bunyi an itu ya diarahkan ke huruf fa, anfa, bukan anfa. Nah, bunyi an itu adalah bunyi gunnah. Minas samaa'i ma'an fa akhraja bih.
Jadi amnya gunna. Jadi ada berapa ya? Ada dari awal di ayat 22 ada firasyau 1, bina'au ada 2, kemudian ada wa'an 3, kemudian lagi minas sama ima'an 4. Jadi ada 4 sampai di situ yang kita temui yang bacanya mesti gunnah ya. Kita lanjutkan lagi, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tidak ada di situ nun sukun. Ya, ada tanwin rizqan. Rizqan cuma sesudahnya ada huruf lam. Huruf lam ini masuk ke huruf yang 8 kita sebutkan di awal tadi. Berarti ini tidak dengung. Ya, tapi rizqan itu digabung ke huruf lam betul. Bacanya rizqan lakum, bukan rizqan lakum. Ya, jadi bacanya rizqal, tapi tidak gunnah. Ya. Kemudian lanjutan ayat ini, fala taj'alu lillahi anna. Nunnya sukun lagi. Nunnya sukun, sesudahnya ada huruf da. Da ini selain huruf yang 8 yang kita sebutkan di awal, maka an ini gunnah. Fala taj'alu lillahi andada. Annya gunnah. Kenapa? Karena sesudah nun sukun itu ada huruf dal. Ya, kemudian lagi anda dannya barisnya 2 lagi ya, atau tanwin ya. Dan sesudahnya ada huruf waw, maka dan dengan waw itu digabung bunyinya dau, ditambah dengan gunnah atau bunyi gunnah masuk ke rongga hidung. Anda dau, bukan dau tapi dau. Ya, daunya itu masuk ke rongga hidung. Kemudian lanjutannya wa'an nunnya sukun, wa'an ada ta sesudahnya. Maka nun sukun yang diiringi oleh huruf ta, berarti itu dengung, karena ta itu di luar huruf yang 8 tadi. Jadi bacanya dari dau, daunya dengung. Nah, dengung lagi. Ya. Nah, itu bunyi dengung. Itu semua dari ayat 21 sampai 22 kita melihat mencari gunnah atau dengung yang disebabkan oleh huruf nun sukun yang sesudahnya ada huruf selain yang 8. Kemudian lagi ya, nanti bisa dipraktekkan, dilihat yang lain lagi ya, di ayat yang lain rumusnya yang tadi. Kemudian juga dengung itu disebabkan oleh mim sukun, oleh huruf mim sukun, artinya mim mati ya. Kapan itu? Bila sesudahnya ada huruf mim lagi atau ada huruf ba ya. Contohnya di ayat 10 masih di Al-Baqarah, fi qulubihim, himnya sukun, mimnya. Nah, sesudahnya ada mim lagi. Nah, makanya mim sukun yang diiringkan huruf mim ini juga gunnah. Fi qulubihim maradun faza. Jadi mimnya sukun, ada mahimma. Kemudian yang contohnya yang mim sukun ada ba itu pada ayat 8 di atasnya.
Boleh dilihat Al-Baqarah ayat 8 terakhir. Ya wabil yaumil akhiri wa ma humnya mimnya sukun. Nah, sesudahnya ada huruf ba. Berarti hum bi itu dengung atau gunnah. Wa ma hum bimu'minin. Nah, itu contoh yang mim sukun ada huruf ba. Yang mim sukun ada huruf mim. Nah, ini yang ayat 10. Fi qulubihim ma. Nah, ini yang dengung. Selain huruf mim dan ba itu tidak dengung lagi sesudah mim sukun. Mim sukun ketemu dengan huruf ta, mim sukun ketemu dengan huruf ya, mim sukun ketemu dengan huruf yang lain selain mim dan ba itu tidak dengung. Contohnya ya seperti ayat 14, ayat 15 ya. Fi tughyanihim, mimnya sukun ada ya, tughyanihim ya. Ada lagi di ayat 21 la'allakum mimnya sukun la'allakum kum ya. Sesudah mim sukun itu hurufnya ta. Nah, berarti mim sukun diiringi oleh huruf ta ini tidak berdengung. Jadi berapa yang dengung dari mim disebabkan mim sukun ini? Bila mim sukun ada diiringi oleh huruf mim lagi atau huruf ba. Itu penyebab kedua dari dengung itu berarti disebabkan oleh huruf mim sukun yang ada mim lagi. Mim sukun yang ada huruf ba sesudahnya. Nah, itu dengung. Kemudian lagi dengung juga yang ketiga bila huruf bertasydid ke huruf nun dan mim. Nah, kita lihat lanjutan ayat tadi di ayat 20 berapa nih? 24 ya. Kita sambung situ fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun. Nah, ini kun ini tasdid ke huruf nun. Fattaqun narallati. Kun itu tasdid ke huruf nun berarti kunnya dengung. Kemudian lanjutannya ada satu lagi waquduhan, hanya tasdid ke huruf nun. Waquduhan nas wal hijarah. Ya, di ayat 25 ada lagi. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati ini tasdid lagi. Anna lahum ya. Tasdid lagi. Jannah. Nah, itu tasdid ke huruf nun ya. Dan tadi ya anna lahum jannatin ya. Di atasnya ada fattaqun waquduhan, ini tasdid ke huruf nun. Kemudian lagi ada yang tasdid ke huruf mim ya, tasdid ya. Sebetulnya di sebelum ayat ini ada, kembali ke ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu in tasdid ke huruf nun lagi ya. Kemudian ada pada ayat di huruf mim kita lihat ada misalnya fa'ammal ladzi ya. Fa'am ayat 26. Ya, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Sambungannya fa'am. Nah, ini yang tasdid ke huruf mim. Ini dengung. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna dengung lagi. Annahul haqqu mir rabbihim. Nah, ini yang tasdid ke huruf mim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallah. Nah, di situ ada wa tasdid ke huruf mim. Seperti ini disampaikan tadi, penyebab gunnah itu 3, disebabkan nun sukun atau nun sukun atau tanwin yang diiringi oleh huruf selain yang 8. Kemudian disebabkan mim sukun yang diiringi oleh huruf mim lagi atau huruf ba. Yang ketiga adalah bila bertasdid ke huruf nun dan mim. Itu semua bacaannya gunnah atau berdengung. Silakan mungkin kawan pendengar melihat Al-Qur'annya yang ada kriteria atau seperti yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Itu saja barangkali tentang praktek, yaitu kita mencari tanda-tanda yang bacaan yang dibaca dengung itu. Terakhir, berapa lama kita mendengungkannya? Ya, ini berbeda ya. Kalau bacaannya ada tilawah, paling tidaknya ada 4 atau 5 harkat ya. Kalau bacaannya murattal, bacaannya lebih pendek lagi dari itu. Yang penting bacaan itu masuk ke rongga hidung, paling tidaknya 2 atau 4 harkat ya, seperti jadi gunnah. Itu barangkali yang bisa kita pahami pada saat ini. Insyaallah kita akan jumpa lagi pada materi berikutnya. Mudah-mudahan kita semua paham, bisa membaca Al-Quran sesuai dengan aturan kaidah yang telah ditentukan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.